Ya, halo selamat pagi Bapak Ibu sekalian, peserta Philip webinar hari ini. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call. Edisi hari ini hari Selasa 27 April 2021. Dan sebelum kita mulai, langkah baiknya kita konfirmasi dulu apakah suara dan layarnya sudah terdengar dan terlihat dengan jelas. Suara dan layar sudah jelas. Terima kasih atas konfirmasinya Pak Chandra, Pak Robert, Pak Saiful, Pak Wisber, Pak Tommy, Pak Markus juga ya. Mari kita mulai untuk webinarnya dengan kita mereview sedikit apa yang terjadi di bursa-bursa global pada hari kemarin. Ya, semalam di Wall Street sedikit mix, tapi memang di Nasdaq cukup ada penguatan yang lumayan 0,9%. Dan Nasdaq ini juga akhirnya ditutup pada level tertinggi menjelang rilis laporan keuangan yang akan dilaksanakan oleh ini ya perusahaan-perusahaan teknologi kebanyakan. Kemudian S&P 500 naik sedikit 0,18%. Dow Jones agak melemah sedikit minus 0,18%. Kebanyakan kemarin juga di bursa Asia dan juga Eropa kebanyakan menghijau mayoritas, tapi sayangnya Hang Seng turun 0,43%, demikian juga dengan IHSG kemarin ya, turunnya minus 0,86%. Dari segi komoditas, komoditas yang berbasis metal seperti nikel, timah, demikian juga tembaga mencatatkan kenaikannya yang lumayan, semuanya di atas 1% ya. Kan tapi minyak, demikian juga emas, batu bara, dan juga CPO ada penurunan yang terjadi di hari kemarin. Dan untuk hari ini kita prediksikan IHSG akan bergerak melemah secara terbatas, supportnya di 5910 dan resistance 6054. Market driversnya antara lain ialah apa yang terjadi pada Wall Street semalam, S&P 500 dan Nasdaq ini mencatatkan rekor tertinggi di tengah atau dalam menanti juga rilis laporan keuangan pada sektor teknologi. Para perusahaan atau emiten yang merupakan yang mencakup gitu 40% daripada market kapitalisasi atau kapitalisasi pasar daripada S&P 500 dijadwalkan akan merilis laporan keuangan pada hari Selasa hingga Kamis ya. Ini termasuk raksasa-raksasa teknologi seperti Microsoft, Google, Alphabet, Apple, dan Facebook. Kemudian juga hari ini atau nanti malam lah ya waktu Indonesia akan dimulai rapat kebijakan The Fed atau FOMC meeting. Lalu dan yang tak kalah penting juga investor menantikan daripada Presiden Biden mengenai rencana pajaknya yang katanya dapat melipat gandakan ya, pajak bagi orang kaya. Kemudian rilis daripada PDB Korea Selatan pada kuartal 1 2021 kemarin juga dirilis, yang mana ekonomi
Korea Selatan tumbuh 1,6% quarter on quarter dan juga 1,8% year on year. Ini merupakan level yang lebih tinggi daripada estimasi para ekonom ya. Terlihat konsumsi naik 1,1% quarter on quarter, demikian juga belanja pemerintah naik 1,7%, ekspor naik juga 1,9%, seiring dengan kenaikan investasi fasilitas ya 6,6%. Hari ini juga investor akan menantikan hasil keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Sentral Jepang, yang mana diekspektasikan mereka akan tetap atau tidak merubah gitu ya suku bunga acuannya di sekitar minus 0,1%. Suku bunga acuan jangka pendeknya dan juga target yield daripada 10 tahun bondnya sekitar 0%. Inflasi diproyeksikan tidak akan mencapai 2% dalam beberapa waktu atau beberapa tahun ke depan, dikarenakan kebijakan terkini untuk memerangi lonjakan kasus COVID bisa saja masih membayangi dorongan terhadap pertumbuhan yang berasal dari solidnya permintaan global. Untuk foreign flow kemarin net sell terjadi 195 miliar kurang lebih. Untuk total flow secara year to date terhitung masih net buy sedikit 945 miliar rupiah. Baiklah, untuk market news pertama ada Adaro, PT Adaro Energi Tbk akan memberikan atau membagikan dividen sebesar 146,8 juta US dollar. Ini merupakan payout ratio sebesar 99% ya. Kemudian BBNI atau PT Bank Negara Indonesia Tbk, ini mereka membukukan laba bersih sebesar 2,39 triliun untuk kuartal 1 2021. Yang terakhir Inco atau PT Vale Indonesia Tbk, yang mana pendapatan mereka untuk kuartal 1 2021 meningkat 18,2% menjadi 206 juta US dollar. Sedangkan laba bersihnya naik 16,35% menjadi 33,69 juta US dollar. Berikut technical recommendation. Yang pertama ada Cepin mulai spek buy di 7400, TP1 7850, target price kedua 8250, stop loss di 7200. Lalu main spek buy 850, target price pertama 900, yang kedua 915, stop loss di 835. Lalu ada Wood trade buy boleh di 790, target price pertama 865, target price kedua 900, stop loss di 745.
Demikian materi untuk Philip Morning Market Call pagi ini. Saat lagi kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang punya pertanyaan boleh menuliskan pertanyaannya di kolom question box yang tersedia. Terima kasih. Baiklah Pak Hengki, pertama ini menanyakan tadi Cepin tolong diulang. Saya dapat terlihat ya di layar screen ya. Spek buy di 7400, target price pertama 7850, yang kedua 8250. Stop loss di 7200. Pak Hendrali menanyakan WIM Pewon BBNI. WIM setelah sempat breakout dari level 1000, paling tinggi sempat 1110 ya. Sekarang kembali lagi ke level di bawah MA20-nya, dan kalau bisa dibilang sekitar support juga ya, yang mana di sekitar 840 ya, 840 850. Potensi memang setelah 5 hari beruntun 3 hari beruntun penurunan yang cukup dalam, potensi menguji 840 850 masih terbuka ya, maksudnya. Terlihat juga Bollinger Band
agak semakin stabil gitu ya, kemungkinan kalaupun tidak terjadi downtrend paling tidak akan ada uh, tren yang sideways terlebih dahulu. Kalaupun belum ada posisi ya sebaiknya sih wait and see dulu 840 850 kalau memang cukup jadi support yang baik boleh untuk dicoba koleksi. WIM ini tadi level 1110 level yang dicapai pada 21 April kemarin itu merupakan level tertinggi sepanjang sejarahnya ya. Kan tapi sayangnya hari itu ditutup turun di minus 5 persenan gitu. Mungkin resisten 940 dulu, lalu berusaha kembali ke 1000. Kalau peon sudah lumayan dan mencoba reversal gitu ya, atau berbalik arah. Apalagi close kemarin juga doji dan di atas MA20 sedikit gitu ya. Atau paling nggak di sekitar MA20 lah. 525. Dan jika terus melanjutkan pola reversalnya yang memang didukung juga oleh MACD-nya yang mensinyalkan demikian 550 ini merupakan resistance berikutnya hingga 575. BNI gimana? Ya BNI cenderung sideways dengan kecenderungan agak bearish ya. Bearishnya dalam arti mempunyai level high yang lebih rendah, demikian juga potensi membentuk level low yang lebih rendah. Supportnya ini MA200 55.530 kurang lebih. Cukup ada tekanan, padahal BNI PBV-nya salah satu yang paling murah di antara perbankan big caps. BNI PBV hanya di 0,97 kali. Jika ingin koleksi level tadi ya 5.530 atau 5.525 boleh dipertimbangkan sebagai level entry. Resistance dalam jangka pendek kemungkinan mencoba kembali lagi ke MA5 dan MA20-nya yaitu 57, 50 hingga 5800. Pak Wisber BCA Foreign Mika PSAB. BCA sedikit juga sudah memperlihatkan usaha dia untuk reversal, tapi sekarang masih terbatas di MA200-nya yang dulu menjadi support sekarang jadi resistance yaitu sekitaran 31.875 atau 31.900. Dan jika ini berhasil ditembus dan close di atas level tersebut, potensi BCA masih uh, masih masih berpeluang menuju 32.600 hingga 33.000 rupiah kurang lebih ya 32.600 33.000. Trend nampaknya sih semenjak ex-date right issue cukup ada tekanan yang lumayan. Walaupun kemarin flat ya ditutup. Tapi peluang untuk penurunan kami lihat masih ada hingga 80 rupiah hingga 77 rupiah. Dan kemungkinan masih ada tekanan dalam beberapa hari ke depan melihat pergerakan
trend beberapa hari ke belakangnya. Diwaspadai 80 hingga 78 rupiah untuk jadi supportnya. Lalu Mika masih dalam rentang sideways-nya, tapi pergerakan kemarin paling enggak agak sedikit lumayan baik. High-nya malah sempat breakout daripada resistance, sayangnya close agak sedikit di bawah. Ini resistance memang harus close juga di atas 268 atau 2690. Kita bulatkan di 2700 lah ya, breakout dari 2700, 2790 atau 2800 untuk resistance berikutnya yang akan dicoba diuji untuk Mika. PSAB cenderung masih sideways. Nah, kalau kita lihat memang downside juga agak terbatas nih di 190, sedangkan upside lumayan ya. Paling enggak MA 200 dulu 220 masih memungkinkan gitu ya. 220 tembus, potensi bermain di level 240. Tapi memang di tengah trend sideways ini memang mungkin bisa saja untuk mencapai resistance tersebut butuh waktu juga ya. Jadi walaupun cukup menarik, apa namanya, masih butuh waktu juga untuk ada pergerakan sehingga mencapai resistance-nya. Begitu sih PSAB. Pak Robertus menanyakan BMRI, Pegas dan LPPF. BMRI sayangnya kemarin penurunan 2,8%-nya juga breakdown daripada level support dan breakdown daripada MA 200-nya. Sehingga peluang untuk menguji support-support baru masih ada. Untuk mencapai level support selanjutnya memang agak jauh di 5700 atau 5725. Tapi pantau saja Bank Mandiri bagaimana. Kalau melihat tadi Bank BCA udah menunjukkan agak ada apa ya, pola reversal ya. Jika ingin masuk di Bank Mandiri, mau tunggu agak stabil dan seperti ada pola reversal, boleh juga. Tapi kalau kita lihat sekarang 5700 memungkinkan untuk support selanjutnya, walaupun bisa saja masih sekitar hovering sekitar MA 200 dulu bermainnya. Dalam jangka pendek 6100 hingga 5900 kurang lebih ya. Kalau apa sih? Oh, Pegas. Pegas sedikit oke sih ya, paling enggak kemarin-kemarin tidak breakdown daripada level support yang dibentuk 1170. Sekarang sih berusaha balik lagi ke MA 200, mungkin sebelum itu 1250 dulu, baru ke MA 200 di 1320 kurang lebih, 1320. Lalu LPPF kurang lebih kemarin ARB
hari ini padahal pas kemarin close dia di sekitar MA5 dan menjadi entry point yang lumayan menarik ya jika memang tekanan jual sudah mereda. Tapi pantau saja dulu bagaimana pergerakan nanti setelah market opening dan level MA5 1820 ke 1800 jika memang tekanan jual tidak terlalu besar atau sudah agak sedikit mereda nggak ARB lagi boleh untuk koleksi. Demikian juga jika memang kalau sudah punya dan tekanan jual tidak terlalu besar ya boleh aja ditahan karena masih dalam kondisi uptrend ya di LPPF. Pak Daniel Hesbon, Inco Antam apakah bisa masuk dan Bemas? Inco kecenderungan uh, boleh sih dengan melihat juga pergerakan harga yang sudah cukup lumayan dalam dari level 6 ribuan sekarang di level 4.400 ya. Mungkin sekarang akan atau dalam beberapa hari ke depan masih akan sideways dengan rentang mungkin paling tinggi 4.800, level support 4150 dan jika break daripada level 4.800 mungkin baru kita bisa mengkonfirmasi akan adanya pembalikan arah atau menjadi uptrend kembali ya. Pada level saat ini 4.800 akan menjadi resistance di Inco ini. Untuk antamnya masuk masih boleh sih, tapi langkah baiknya di kisaran harga 2.300 atau malah 2250. Level sekarang udah dekat-dekat resistance dia 2480 atau 2500 untuknya ya, kurang lebih. Tapi jika malah breakout daripada 2500 akan jadi pijakan yang baik dan boleh aja buy on breakout ya dengan level resistance berikutnya 2700. Kemudian Pak Feryadi, ini kan Astra. Astra udah konfirmasi berbalik arah sih dengan break MA 200 dan juga breakout resistance-nya dan tidak membentuk lower low lagi. Sekarang sih high sebelumnya harusnya yang akan diuji dalam beberapa hari ke depan juga yaitu 5775 kurang lebih 5775 5800. Gimana dengan Telkom, Pegas dan BTN Pak Aryati atau Bu Aryati? Pegasnya sudah. Kalau Telkom kecenderungan masih tekanan ya, masih dalam tekanan kecil-kecil. Sayangnya kemarin atau beberapa hari yang lalu breakdown daripada support 3300 kurang lebih dan sekarang on the way bisa saja untuk menuju 3175 hingga 3150. Level-level 3150, 3100 itu di sekitar MA 200 dia. Jika ingin koleksi bisa dipertimbangkan level koleksi di sekitar level tersebut ya. Sayangnya memang dalam jangka pendek kemungkinan ILKM masih dalam tekanan ya melihat chartingnya seperti ini
dan cenderung terus membentuk low yang lebih rendah dan terus bergerak di bawah MA5-nya ya. Kemudian BTN gimana? BTN sudah agak stabil ya di sekitar MA 200 ini, kan tapi MACD belum mensinyalkan adanya pick up kembali. Tapi memang MA 20 masih jadi resisten seperti yang terjadi pada 22-23 April kemarin ya. MA 20-nya sekarang kurang lebih di 1660. Level-level tersebut bisa dijadikan sebagai resistance terlebih dahulu. Jadi jika malah breakout, level resistance berikutnya bisa mencapai 1750 1800 ya. Memang harus breakout daripada 1660 tadi. Lalu Pak Erik, KLBF, LSIP Raja. KLBF cenderung masih sideways saja, khususnya pada 1 minggu 2 minggu ke belakang ya. Pergerakan harga tipis juga, ya sekitar 1480 hingga 1520. Level support di 1450, 1475 bisa dipakai untuk supportnya. Resistance memang pertama harus break daripada 1510 dulu untuk mencapai level 1570 hingga 1600. Memang agaknya cukup ada beberapa resistance yang dilalui dulu ya. Belum balik ke 1600 kembali. Dan sayangnya volume yang tidak ada pick up seperti bulan-bulan sebelumnya agak sulit juga untuk mendukung adanya kenaikan harga dalam jangka pendek atau cepat ya. Kalau LSIP LSIP-nya ya cenderung sideways juga ya. Dan masih berkisar di harga 1200-an ini. Dan resisten kurang lebih di 1325. Nah, kemungkinan masih bergerak di level tersebut ya, 1325, 1340 level resistance dan supportnya di 1250 kurang lebih. Raja gimana? Cenderung masih dalam pergerakan uptrend ya. Walaupun memang perlahan-lahan. Tapi pergerakan jika terus berada di atas MA5 masih cukup baik sih untuk Raja dan boleh dipantau dan di hold ya selama masih dalam tren tersebut. Paling nggak level resistance nih di 298 atau 300 lah ya. 300 rupiah untuk jadi resistance Raja hingga level high sebelumnya di 320 jika breakout daripada 3100 tersebut. 300 tersebut maksudnya. Pak Ansar, saya punya Agi kira-kira tahan atau lepas. Aneka gas industri kecenderungan juga volume tidak terlalu tinggi sih Pak. Kalau melihat kondisi sekarang pergerakan masih dalam rentang sideways-nya. Kalau asumsi sudah ada gain, ya paling nggak sih level di atas level 1100. Kalau bisa di 1200 malah ya, di resistance dia untuk exitnya. Kalau Wavelin BMR-nya sudah, Bu Lydia, Bevin
average di 705, TP-nya berapa, Antam sudah buy juga, BMRI, BBRI. Bevin 705 oke lah ya, masih dalam rentang sideways-nya. Memang juga level terendah kemarin sempat 695 sih ya. Tidak jauh maksudnya dari level low dalam seminggu ini atau seminggu kemarin. Tentang sideways ini 715 mungkin resistance pertama kita atau pertama Bevin maksudnya 750, 715, 720 hingga berusaha lagi balik ke 770, 760. Mungkin level itu dulu. Kalau Antam tadi sempat sudah dibahas, kalau sudah buy 2290 cukup bagus sih level average-nya. Sekarang menguji level 2490 atau 2500, jika break 2700 next resistance. Jadi di hold masih boleh. BMRI, BBRI, BMRI-nya sudah tadi dibahas. BBRI buy di harga berapa? Kecenderungan kalau melihat charting saat ini ya level low-nya ya di sekitar 4120, 4110. Tapi jika mau tunggu lebih bawah lagi di level MA 200 idealnya ya di 4000 hingga 3950 kurang lebih. Tapi harganya ada peluang juga tidak menuju ke sana ya, malah tertahan di 4100 tersebut. 4120 ya tadi. Kurang lebih di sekitar situ. Jadi kalau mau average down dan beli bertahap boleh juga mulai dari 4120 tersebut. Bu Levi, selamat pagi. Tolong review saham UMU MLPL. Oh tadi Bemas ya dari Pak Daniel kelewatan. Ini ARB berhari-hari ya. Kurang bisa melihat sih apa namanya potensi pembalikan arah dan juga kapan selesai ini ya ARB-nya. Karena juga sudah lama sejak tanggal 16 ya sudah hampir 2 minggu pergerakan harga tidak terlalu baik di Bemas. Kalau lihat PBV juga sudah cukup tinggi ya 4,5 kali. Padahal masih di harga sekarang di 1.300-an. Baiknya sih kurang menarik sih untuk masuk di Bemas ini Pak. Dan yang terdekat ini ya mau ada HMETD ya, right issue. Dengan sebenarnya detailnya sih belum keluar ya. Detailnya belum keluar tapi ada rencana right issue. Bemas belum tadi ya, belum belum saatnya uh, untuk untuk masuk di Bemas. Bu Levi tadi Same cenderung masih uptrend sih Bu dan masih di jalur
jalur trennya dia kurang lebih ya. Tapi memang apalagi kalau MA20 setelah menyentuh MA20 ini ada pantulan cukup baik sih ya. Dengan resistance 577 potensi bisa mencapai 605 jika breakout dari sana hingga 610. Kalau WMUU kecenderungan mungkin masih bergerak di level sini di sini-sini aja dan potensi ke support lagi di 200 rupiah. Jadi pantau saja dulu. Kalau mau buy on weakness di 200 rupiah, tapi langkah baiknya sih lihat potensi dulu bagaimana pergerakan harga ke depan. Potensi jika breakdown daripada level 200, potensi menuju 196 dan jika breakdown terus, potensi bisa mencari support baru dan bisa sangat rendah ya, bisa lebih rendah karena level 190-an sudah cukup rendah. Kalau MLPL ya, multipolar, sayangnya volume kadang tidak terlalu konsisten, tapi pergerakan harga akhir-akhir ini cukup menarik. Khususnya pergerakan, hari ini pun naik 10% ya. Di 2 hari yang lalu 15% hampir. Dan melihat pergerakan harga dan lonjakan volume yang lumayan, boleh dipakai sih untuk trading MLPL ini. Ya, apakah level belum sih, belum level tertinggi ya. Level tertinggi, iya level tertinggi malah terjadi pada 23 April kemarin ya, yaitu 210. Potensi jika breakout daripada 210 sih masih dalam range memungkinkan juga. Jika breakout daripada 210, potensi untuk lanjut uptrend dan membentuk all new time atau new high lagi maksudnya, itu bisa berpotensi ya. Tapi alangkah baik kalau belum ada posisi, tunggu jika ada koreksi baru mulai masuk. Paling nggak level 180 hingga 188 atau 190 lah ya, untuk level entry paling nggak. Pak Azan menanyakan main ingin buy on weakness. Baiknya di level berapa? Main masuk technical recommendation kita juga tadi Pak. Spec buy di 850 Pak. Dan masih relevan juga. Buy on weakness 850, 900 target price pertama, 915 yang kedua. Lalu stop loss di 835. Terus Pak Farid Rahman, Adro ASI era. Adro nampaknya cukup ada katalis yang lumayan setelah mengumumkan dividen, kenaikan dividen atau dividen payout hampir 100% ya malah. Sekarang sudah diambang resistance dia di sekitar 12.30 ya. 12.30 resistance daripada Adaro saat ini. Dan potensi jika breakout menuju 1.300-an ya. Yang mana juga terjadi gap yang terjadi pada awal-awal atau akhir Maret malah ya.
Kalau ASI-nya sudah dibahas juga tadi, peluang masih menguji level 5775 ya, atau 5800. Era Jaya, kemungkinan masih konsolidasi di level segini, 600-an. Jika ingin koleksi 600 pas hingga 610 masih boleh. Resistance 650-an, dan jika breakout dari 660 potensi membentuk high yang lebih baru lagi ya di era Jaya ini. Terus Budui, BCA, BBRI Agro, resisten di berapa? Berapa sudah dibahas, coba sekarang kita melihat bagaimana pergerakan setelah open. BCA ini kalau berhasil close di atas MA 200 dan juga resisten dia 32.000, sangat positif ya. Saat ini resisten 32.000 coba dilampaui, dan jika dilampaui 32.600 resisten berikutnya, dan jika terus breakout 33.500. Kalau BRI supportnya di 4120 tadi ya, 4120 dulu, resisten terdekat 4280 sebelum balik lagi ke level 4400-an. Agronya trendnya tipis-tipis saja beberapa hari ke belakang, mungkin tidak terlalu tinggi juga untuk resisten di 1020 kurang lebih. Baiklah, sudah 20 menit. Setelah pembukaan, mari kita lihat bagaimana performa IHSG. Malah IHSG cukup baik ya performanya di tengah Asia yang ada pelemahan. Saat ini pergerakan masih di bawah 6.000 tapi sudah semakin dekat sih menuju 6.000. Level high-nya malah tepat di 6.003 ya, 6.003. Nah, kalau kita lihat pendorongnya atau moversnya memang tadi ya BCA, BRI yang mulai menguat kembali, didukung juga net buy ya yang sedikit-sedikit kelihatannya sudah masuk lagi di BCA dan BRI. Karena kalau seperti Bapak Ibu ingat juga hari kemarin, 4 saham big caps itu menjadi pemberat IHSG, malahan 4 top big caps juga ya yang merupakan kapitalisasi tertinggi, ada BRI, BCA, BMRI dan Telkom ya. Kemarin 4-4-nya melemah, cukup memberatkan hampir sehingga minus hampir 1% ya, atau minus 0,9% hampir pelemahan kemarin maksudnya. Overall sekarang mungkin masih, walaupun penguatan dan beberapa hari ke depan masih menguat, MA20 nih ya, 6.018, 6.020 mungkin juga bisa jadi resisten di IHSG. Kalau secara pivot yang kita hitung juga tadi seperti dibicarakan di webinar, resisten kita di 6.050 untuk hari ini. Seperti itu sih, dan nampaknya juga pertanyaan sudah tidak ada lagi. Kalau begitu saya sudahi dulu sampai di sini, dan semoga pertanyaan semua terjawab dan tidak ada yang terlewat. Dan juga semoga webinar pagi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa lagi di esok hari di jam yang sama, dan kami mohon maaf kalau ada kekurangan. Kurang lebih kami undur diri dulu, mengucapkan selamat pagi dan salam cuan.